Shalom, semangat pagi teman-teman PPGT Jemata Lo. Ada sukacita? Puji Tuhan, luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Teman-teman yang terkasih, dalam kondisi saat ini kita diperhadapkan dengan wabahnya virus corona atau dikenal dengan COVID-19. Namun sebelumnya firman Tuhan mengatakan dalam Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka dari itu teman-teman, percayalah bahwa setelah ini akan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semua. Cara untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu jaga jarak sosial atau social distancing, berpikir positif, perilaku hidup sehat dan bersih, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga di rumah, dan berjemur 10-15 menit di bawah jam 10 pagi. Dan yang terpenting teman-teman semua, kondisi saat ini tidak menjadi penghalang atau penghambat untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Isabella. Dengan kasih dipersilahkan. Shalom teman-teman PPGT Jemata Lo. Saat ini kita bersyukur karena kita boleh bertemu lagi dalam sebuah persekutuan untuk memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini sebelum kita dengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terkhusus Tuhan, hingga saat ini kami sungguh bersyukur. Di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, kami tetap dapat berkumpul untuk memuji menyembah-Mu Tuhan di dalam persekutuan ini. Dan saat ini kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami pikiran yang baik, agar kami dapat mendengarkan firman ini. Dan biarlah firman-Mu sungguh-sungguh tinggal dalam hati dan kehidupan kami. Dan kami lakukan di dalam menjalani sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong dan biar Tuhan yang menolong agar pemberitaan ini boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu.
Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman PPGT, saat ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang telah diberikan oleh teman-teman pengurus, yaitu temanya lewat sini ya. Dan ayat pembacaan untuk tema kita hari ini, pemberitaan firman Tuhan hari ini, terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama hingga 14. Mari bersama-sama kita siapkan pembacaan kita saat ini. Dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama hingga 14. Saya akan bacakan firman Tuhan saat ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tema kita saat ini adalah lewat sini ya. Pembacaan kita saat ini adalah firman yang sangat familiar, sering kali kita dengarkan. Bahkan ada lagunya juga. Ya, teman-teman, pembacaan saat ini mau bicara tentang jalan. Tapi selain itu, selain mengenai jalan, tujuan pembacaan kita hari ini ada 3. Dan 3-tiganya akan bersama-sama kita bahas, bersama-sama akan saya sampaikan ke teman-teman, supaya kiranya ini menolong kita, menolong saya dan teman-teman untuk tetap berada di jalan yang tepat, di jalan yang benar. Baik, kita bahas dari poin pertama dulu, yaitu kita perlu mengenal tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Kita tahu tidak apa yang menjadi alasan kenapa kita masih terus berada di dunia ini, di muka bumi ini, dan apa yang menjadi tujuan kita. Jangan sampai hidup kita sia-sia karena kita tidak tahu kita mau kemana setelah ini, teman-teman. Ya, pembacaan ini merupakan kelanjutan dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya setelah perjamuan malam yang dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus memberitakan tentang apa
yang akan dia alami dalam hidupnya. Dan murid-murid saat itu begitu mendengarkan apa yang Yesus sampaikan, hati mereka gelisah. Dan pembacaan kita hari ini adalah kelanjutannya. Yesus melihat kegelisahan di hati para murid. Yesus tahu apa yang menjadi kegelisahan hati mereka. Maka tidak heran di pembacaan pertama, di ayat pertama ini, Yesus mengingatkan para murid untuk tidak gelisah dan tetap percaya kepadanya. Kita lihat ya, di ayat yang pertama langsung berkata, janganlah gelisah hatimu. Yesus mau ingatkan para murid bahwa tidak perlu gelisah. Karena kepergian saya ini, kepergian Yesus ini adalah untuk menyiapkan tempat bagi para murid. Di bagian ini, di bagian ayat 2 dan juga ayat yang ketiga, ada petunjuk khusus. Ada petunjuk khusus yang Yesus berikan kepada para murid untuk bertindak dengan iman akan janji hidup yang kekal. Hidup kekallah yang menjadi tujuan hidup para murid ini. Yesus mau tekankan itu sama para murid. Bahwa hidup kekal yang menjadi tujuanmu. Dan hal itu juga berlaku buat kita. Yesus juga mau bilang sama kita bahwa tujuan kita adalah hidup kekal. Hidup kekal ini berarti surga. Surga itu sama dengan kehidupan kekal. Mari kita lihat sama-sama ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan kalimat seterusnya. Hidup kekal atau surga ini digambarkan sebagai tempat tinggal. Ada kata tempat tinggal di situ. Artinya, surga ini adalah rumah. Bukan perkemahan, bukan penginapan, bukan juga hotel, tapi surga ini adalah rumah. Rumah tempat tinggal kekal. Kediaman kekal yang dibuat oleh Allah sendiri, yang disediakan oleh Allah untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Surga ini akan menjadi tempat tinggal atau rumah kekal bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus dan memberikan hidup kita kepadanya. Di sana ada banyak tempat, tidak perlu kita takut. Nanti tidak muat. Nanti kalau misalnya saya ke sana tidak ada tempat buat saya. Tidak. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Setiap kali kita percaya kepada Tuhan, ini menjadi jaminan buat kita. Banyak tempat tinggal di surga. Kenapa kita perlu takut untuk ke sana? Lalu bagaimana? Murid pun bertanya ya. Hal ini terjadi di antara para murid. Mereka bertanya, bagaimana caranya ke sana? Yesus, kami tidak tahu jalannya. Teman-teman, Yesus menjawab dengan tegas bahwa dialah jalan itu. Sangat jelas di ayat yang ke-6. Setelah Thomas bertanya kepadanya, Thomas tanya sama Tuhan, bagaimana kami tahu jalan ke sana? Yesus jawab dengan sangat jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dilanjut lagi sama Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mau tekankan kepada para murid, dia satu-satunya jalan, dia satu-satunya kehidupan itu sendiri. Dan hanya lewat dialah kita manusia bisa datang kepada Bapa, bahkan kepada tempat tujuan utama kita, yaitu kehidupan kekal, rumah tinggal kekal, yaitu surga. Tapi seringkali ya teman-teman, kita terus bertanya. Hal ini terus terjadi juga dengan para murid. Murid-murid pun juga, Filipus, setelah Thomas bertanya, Filipus kembali lagi bertanya. Terus bagaimana Tuhan? Cukup kami tahu saja siapa itu Bapa. Filipus malah bertanya siapa itu Bapa.
Padahal jelas-jelas Yesus sendiri sudah selalu ungkapkan, percayalah, kalau kamu percaya pada Yesus, maka kamu percaya kepada Bapa. Ya, hal ini pun sering kali terjadi dengan kita. Kita sering bertanya-tanya. Bisa dibilang kita nyasar, dalam tanda kutip kita nyasar. Tapi ketika kita nyasar, kita sudah tahu, oh tidak. Ketika kita nyasar, Tuhan tetap punya cara untuk mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Dan ketika kita sudah tahu jalan yang benar itu, laluilah jalan itu. Kita sudah tahu Yesus jalan kebenaran. Ayo kita lalui itu. Tapi seringkali kita masih juga tetap ngotot ya. Seringkali kita tidak mau tahu jalan itu bahkan. Itulah yang menjadi poin kedua kita saat ini dalam pemberitaan firman Tuhan, bahwa kita perlu mengenal jalan itu sendiri. Kita bisa mencapai tujuan kita dengan melewati begitu banyak rintangan. Walaupun kita punya banyak rintangan, kita tahu bahwa kita di jalan yang benar. Yesus sendiri tekankan pada kita, dialah jalan. Tapi seringkali kita tidak peduli sama itu. Kita seringkali malah menganggap bahwa mungkin ada jalan yang lain, ada jalan pintas, ada jalan di mana saya bisa mendapatkan tujuan saya dengan lebih cepat. Apa benar demikian? Tentu tidak, teman-teman ya. Karena kenapa? Dengan jelas Yesus bilang di ayatnya yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu jelas sekali, teman-teman. Lalu kemudian kita sering merasa bahwa tapi kan banyak yang bilang dan ditekankan juga oleh Yesus bahwa kalau kita ikut Tuhan Yesus berarti kita harus pikul salib. Ya, disitulah sikap hidup kita mau dilihat. Itulah poin ketiga dari pembahasan kita saat ini. Itulah yang menjadi tujuan juga kita. Itulah yang menjadi respon kita. Bagaimana sikap hati kita dan sikap hidup kita dalam menempuh jalan yang benar itu. Poin ketiga saat ini mau bicara tentang itu. Bagaimana sikap hati dan sikap hidup kita ketika melalui jalan, yaitu hubungan kita dengan Yesus sendiri. Melalui jalan untuk mencapai surga atau kehidupan kekal itu. Ya, teman-teman, bicara tentang sikap hati dan sikap hidup dalam menjalani perjalanan menuju ke rumah kekal atau ke hidup kekal itu, seringkali kita memiliki sikap hati dan sikap hidup yang tidak tepat. Ya, hal itu bisa terjadi karena mungkin di dalam perjalanan ketika kita mau menuju, kita sudah putuskan, oke, saya sudah ada di jalan yang benar. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut jalan kehidupan ini supaya saya bisa sampai di rumah kekal. Kita ikut jalan itu. Tapi teman-teman, kita tidak boleh lupa bahwa Yesus sendiri juga menekankan kepada kita, ketika kita ikut sama Tuhan, ada salib yang harus kita pikul. Ada hal-hal yang akan kita alami dalam kehidupan ini yang mungkin berat. Tapi di lain bagian firman Tuhan, Tuhan juga mau tekankan bahwa ketika kita percaya dengan Dia, kita yakin dengan Dia, kita minta sesuatu dalam namanya, Dia pasti akan berikan kepada kita. Itu adalah firman Tuhan yang begitu jelas. Memang ada pergumulan, ada hal-hal, ada salib yang harus kita pikul. Tapi Tuhan bilang kalau kamu minta dalam namaku, maka Tuhan akan berikan kita apa yang kita minta itu. Ya, tentu dengan syarat-syarat lainnya, ada di bagian firman Tuhan lainnya lagi. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan jadi lebih panjang kalau kita bahas itu. Tetapi kita fokus bagaimana dengan sikap hati dan sikap hidup kita ketika menjalani perjalanan untuk mencapai tujuan hidup ini. Ya, teman-teman, ketika kita jalan dalam perjalanan hidup ini, ada batu-batu kecil, bahkan ada persimpangan jalan mungkin, bahkan ada
kebimbangan-kebimbangan hati, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kekecewaan yang terjadi. Teman-teman, tidak pernah mudah bagi kita untuk menjalani kehidupan yang penuh pergumulan ini. Tapi bagaimana sikap hati kita untuk tetap setia, tetap percaya pada Tuhan. Di firman Tuhan yang kita baca saat ini, berkali-kali Yesus katakan kepada para muridnya untuk percaya, dan percaya. Banyak sekali kata percaya yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Di ayat pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2 kata percaya. Tuhan bilang jangan gelisah, percaya saja sama Tuhan. Lalu di bagian berikutnya dari pembacaan kita saat ini, ayatnya yang ke-11. Percayalah kepadaku. Dan seterusnya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu. Ayat ke-12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Dan seterusnya. Tuhan terus-menerus minta supaya para murid percaya. Begitupun dengan kita. Percaya pada Tuhan. Percaya, dan percaya. Setia. Bagaimana sikap hidup kita kepada orang yang kita percayai? Tentu kita akan mengikuti apa yang dia katakan, mengikuti apa yang dia lakukan. Di tengah-tengah pandemik ini, mungkin kita sempat goyah. Mungkin di antara kita mulai berpikir, Tuhan ini adakah? Tuhan ini betul-betulkah? Tidak. Apakah Tuhan sejahat itu? Apakah Tuhan setega itu membiarkan banyak anak-anaknya menderita karena pandemik ini? Entah itu karena pekerjaan, entah itu mungkin karena mengalami sakit penyakit, entah itu juga karena mengganggu perkuliahan, pendidikan dan sebagainya, menjadi sebuah hal yang mengecewakan, atau bahkan membuat anak-anak Tuhan kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Lantas seringkali terbersit dalam hati kita mungkin, Tuhan ini sungguh-sungguh kah? Bisakah saya percaya sama Tuhan? Tentu bisa, teman-teman. Tuhan tetap Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan, ya. Yesus sendiri bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan tetap Tuhan, teman-teman. Dialah yang berkuasa atas hidup ini. Terus kita bisa bilang, kalau begitu Tuhan bisa dong. Harusnya kalau Tuhan berkuasa, Tuhan bisa dong langsung menyelesaikan masalah pandemik ini. Kita sedang ada di jalan yang benar, teman-teman. Ketika kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana buat kita. Tuhan punya maksud yang baik buat kita. Di bagian mananya yang baik, Tuhan? Sering kita bertanya begitu, ya. Di bagian mananya yang baik ketika misalnya pekerjaan saya harus berkurang gajinya tiap bulan karena pandemik ini, jadi setengah gaji. Atau misalnya saya harus bekerja dari rumah, bahkan mungkin ada pemutusan hubungan kerja, atau bahkan mungkin saya harus mengalami sakit penyakit. Di bagian mananya Tuhan yang baik? Bagian yang baik adalah ketika kita terus bersyukur dan kita terus percaya sama Tuhan. Tuhan punya rencana buat kita. Kita menerima bahwa di tengah-tengah pergumulan ini, di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah peristiwa hal-hal yang membuat kita terjatuh, kita percaya Tuhan terus ada memegang kita. Tuhan memeliharakan kehidupan kita. Kita belajar percaya sama Tuhan, belajar bergantung penuh sama Tuhan. Sebuah hal yang tidak mudah untuk percaya penuh pada Tuhan. Tapi teman-teman, disitulah iman kita terus-menerus ditumbuhkan kepada Tuhan. Kita terus bertumbuh, mengakar, bertumbuh dan berbuah hanya di dalam Tuhan. Dan tiba waktunya nanti, ketika janji Tuhan nyata, kita melihat sungguh perbuatan Tuhan baik dalam hidup kita. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita, teman-teman. Jangan lupa, tujuan hidup kita adalah kehidupan kekal. Untuk sampai ke sana, kita perlu melalui Yesus, karena hanya Yesus satu-satunya jalan dan kehidupan itu. Melalui Dialah kita bisa sampai kepada Bapa. Kita bisa sampai ke tempat tinggal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita.
Dan bagaimana sikap hati kita dalam menjalani setiap perjalanan ini, mau perjalanannya lurus, mau perjalanannya berkelok-kelok, naik turun bukit, bahkan mungkin kita sempat terjatuh, tergeletak. Tapi Tuhan mengangkat kita lagi. Kita percaya itu. Tuhan mampu melakukan perkara yang hebat dalam hidup kita. Mampu membawa kita keluar dari pergumulan-pergumulan ini, tetap dalam jalan Tuhan untuk sampai di tujuan kita. Berjalan dengan Tuhan, menolong kita untuk sampai pada tujuan yang sudah Tuhan siapkan dan tentukan bagi kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita tetap percaya, tetap setia pada Tuhan, berpegang teguh pada Tuhan. Dan biarlah kita tetap berpengharapan hanya dalam Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini, bahkan setelah pandemik ini berlalu, iman percaya kita pada Tuhan semakin kuat. Karena kita berhasil lagi melewati satu tahap. Percayalah, kedepannya pun ketika kita pegang teguh itu, kita tetap bersetia dan percaya, beriman pada Tuhan, pergumulan-pergumulan lain dalam hidup kita dapat kita lewati. Amin atas firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami melihat tujuan hidup kami Tuhan. Ajar kami melihat tujuan hidup kami sebagai tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan melihat apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup kami, yaitu kehidupan kekal. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa terus berada di jalan yang sama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah jalan itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, memiliki sikap hati dan sikap hidup yang tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, memegang teguh janji Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus beriman hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman hari ini. Dan biarlah Tuhan, hidup kami terus percaya kepada Tuhan. Ketika hati kami goyah Tuhan, ketika ada hal yang membuat kami tidak bersyukur, ketika ada hal yang membuat kami tidak percaya pada Tuhan, Tuhan berbicaralah dalam hati kami. Dan biarlah firman ini terus mengingatkan kami akan janji-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
ibadah kita selesai. Sampai jumpa di ibadah PPGT selanjutnya.